Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ini menghentikan laporan atas Betul, pelecehan pelecehan. seksual ya, karena Betul. tidak ditemukan adanya unsur pidana di situ. Nah, Mhm. akankah Putri Sambo ini juga akan mengikuti suaminya Ada menjadi tersangka? status Begitu. yang baru lah gitu ya. Kita akan langsung berbincang dengan ketiga narasumber yang sudah hadir. Sudah ada yang di studio dulu ya, Studio Via. dulu. Sudah ada Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Untar. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum Sehat ya, warahmatullahi alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Kita minta waktu akhir pekan ini dulu. Oke, juga sudah bergabung bersama kami, sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutandi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Selamat Arianto. pagi. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Terima yang kasih, masih Pak Arianto, waktunya. teranyar, ada Bang Roni Teranyar ini ya. Talapesi. Teranyar. Pengacara Baradae yang baru ya, Bang ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Roni. Bang Roni Talapesi, selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Ya, baik. Arif, Mbak Rati. Selamat Siap. pagi, senang sekali hari ini juga berkenan begitu ya, Betul. berbincang bersama kami. Bang Roni, Iya. sebelum masuk kepada informasi mengenai Barreskrim sudah memutuskan akhirnya tidak melanjutkan lagi laporan pelecehan seksual, kabarnya Baradae sempat diberikan Janji. janji senilai 1 miliar rupiah oleh FS dan juga PC. Selain itu juga ada Bribka RR dan juga K yang sama-sama diberikan 500 juta rupiah dijanjikan. Apakah informasi itu benar adanya, Bang Roni? Iya, begini ya, Mbak Rati. Jadi memang fokus saya ketika saya diberikan kuasa adalah mendampingi klien saya. Jadi dalam proses ini kan klien saya secara terbuka menyampaikan fakta yang terjadi di TKP, rangkaian cerita kronologisnya. Nah, kemudian ada berkembang isu yang disampaikan oleh acara yang lama bahwa ada pemberian uang atau apapun yang lainnya. Prinsipnya begini, Mbak Rati, kami proses penyidikan ini kan masih berlangsung. Rangkaian cerita ini tidak boleh sepotong-sepotong. Apa yang menjadi keterbukaan klien kami karena ada dasar asas kepercayaan antara klien dan pengacara. Itu yang disampaikan oleh klien kami. Ketika dasar kepercayaan itu, maka dia terbuka, menyampaikan apa adanya. Dan ketika sudah menyampaikan apa adanya, kemudian dibuka lagi di ruang publik, padahal itu adalah kepentingan pembelaan nantinya. Pada rangkaian cerita ini kan harus utuh ya. Tentunya kan ada hal-hal yang kita harus lihat bahwa hal-hal yang meringankan klien kami seperti apa. Seperti itu. Jadi saya fokus terhadap penyidikan, kemudian agar kita bisa maksimal di pengadilan. Baik. Bang Roni, kan disebut-sebut ya Bang ya, ada ucapan permohonan maaf dan pengakuan juga sudah berbohong. Atas apa? Atas skenario awal lah kalau misalnya diberikan label begitu ya Bang Roni ya. Nah, Iya, kita ketahui iya, kan di iya. TKP itu kan ada klien Anda, ya kan? Lalu ada RR, Iya. lalu ada K juga. Nah, ada juga istri dari FS, PC. Nah, apakah mungkin dari pernyataan klien Anda, PC ini seharusnya dianggap mengetahui juga kejadian tersebut? Mas Arief, ini adalah materi penyidikan ya. Jadi klien saya juga sudah sampaikan semuanya. Jadi mungkin lebih elok yang menyampaikan atau itu adalah pihak penyidik. Jadi begini, saya mau sampaikan kepada publik. Publik tidak usah khawatir. Dengan kehadiran saya itu tidak berubah. Di mana kalau disampaikan ada intervensi? Tidak ada intervensi karena tidak ada perubahan. Malah beliau sekarang lebih banyak berbicara, lebih banyak terbuka gitu. Kami sangat memegang asas kepercayaan yang klien kami berikan kepada kami. Pertama itu. Kedua, ini biarlah proses penyidikan ini berlangsung dulu. Kerja penyidik sudah sangat profesional, mengungkap fakta-fakta yang ada. Jadi rangkaian cerita ini tidak boleh sepotong-sepotong, karena ini semua rangkaian utuh. Jadi semuanya kita bersabarlah, tapi mengenai statusnya seperti apa, kedepannya seperti apa, itu adalah kewenangan penyidikan. Yang sekarang yang saya harapkan adalah tolong jaga privasi klien saya. Jadi dia mau bercerita jujur, dia berharap dengan dia bercerita jujur, dia mendapatkan pembelaan, mendapatkan keringanan.
Tetapi ketika berbicara jujur dan hanya disampaikan hanya sepotong-sepotong seperti itu, kasihan klien saya. Ini lama-lama mengalami trauma gitu loh. Jadi saya minta Walaupun juga sebenarnya kepada publik seluruh penasaran ya masyarakat Bang, Indonesia. kan saksi kunci adalah Betul, betul. Saksi kunci, tetapi Oke. dalam hal ini, ketika dia berani terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi poin-poin, menjadi itu, karena itu kan kerja-kerja penyidik. Kerja-kerja penyidik ini profesional. Kemudian dia terbuka, dia cerita kepada pengacara, yang diharapkan adalah ini akan menjadi pembelaan di persidangannya nanti. Iya. Menjadi hal yang meringankannya dia. Tetapi tidak boleh disampaikan hanya sepotong. Jadi akhirnya seolah-olah bahwa klien kami mengetahui rencana jahat ini, klien kami mengetahui apa yang diperintah, apa yang diingini oleh pimpinannya, tidak seperti itu. Ya, Bang Jadi Roni. ya Bang ini Roni. yang saya klarifikasikan. Ya Mas Arief, siap. Baik, baik. Ya, terima kasih atas klarifikasinya Bang Roni. Sebelum ke Pak Arianto Ya, Sutadi dan Mas Arief. juga Mas Heri Firmansyah, sedikit saja saya ingin nambahkan lagi ke Bang Roni. Bang Roni tadi memastikan bahwa klien Anda justru bukan malah bungkam, tapi lebih banyak memberikan keterangan kepada Anda sebagai kuasa hukumnya. Artinya keterangan yang diberikan sejauh ini mendukung pernyataan beliau dan juga keinginan beliau menjadi justice collaborator, begitu ya? Betul, Mas Arief. Sekarang sangat terbuka. Dia nyampaikan semuanya. Dia sampaikan ke saya, Bang, saya ini tumpuan keluarga. Saya ini masih muda, Bang. Saya ke depan gimana? Saya nanya, kamu apa yang kamu pikirkan? Saya memikirkan vonis, Bang. Saya memikirkan vonis. Baik. Harus publik tahu bahwa beliau ini anak muda bangsa yang terbaik, lulusan Tamtama Brimob terbaik loh. Tetapi di situasi dan tempat dan waktu yang salah. Oke. Baik, Nanti Bang kita Roni. juga akan mendengarkan keterangan dari Mas Heri dan juga Pak Arianto, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.